Baik ya, kita mulai saja. Udah lumayan, udah ada 3 orang. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul lagi seperti biasa dalam rangka pembelajaran uh, mata pelajaran bahasa Inggris pada tanggal 17, saya udah tanggal 7 November ya. Sebentar lagi menuju winter ya, tapi masih panas. Nah, sebelum kita belajar, angka baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Silahkan masing-masing berdoa. Ya, malam hari ini kita ada Mbak Rosita, Mbak Mimi, Mbak Yeyen, dan Mbak Sofia ya, baru masuk. Ya, selamat malam Mbak Sofia. Saya untuk malam ini ingin mengulang materi kita yang kemarin. Kita kemarin baru belajar mengenai perkenalan dan greeting, introducing and greeting. Tapi kemarin baru materi-materi ya, belum sempat membahas soal. Saya sempat meminta mbak-mbak semua untuk mencoba membaca terlebih dahulu dan mungkin mengerjakan sebisanya dulu gitu, tapi tidak mewajibkan untuk mengumpulkan minggu kemarin karena uh, itu bukan tugas yang secara formal gitu. Saya hanya ingin biar mbak-mbaknya biar baca dulu gitu. Nah, kita bahas saja ya yang ini. Ini halamannya nggak ada ya halamannya. Nah, ini yang introducing oneself. Masih ingat ya semuanya mbak-mbaknya materinya yang kemarin. Nah, ketika ini salah satunya cakapannya, hello, I'm Nina, nice to meet you, I'm Tini. Ini percakapan yang pertama. Untuk percakapan yang kedua, good morning ma'am, I'm Tina, a new employee. How do you do? Nice to meet you, I'm Marnie, your manager. Nah, udah ketangkap ya inti dari percakapan ini. Kita coba jawab pertanyaannya. Yang pertama, did the speakers in each conversation know each other? Artinya, apakah pembicara pembicara dari masing-masing percakapan itu telah saling mengenal sebelumnya? Nah, ketika melihat dari konteks percakapan ini, yang dua-duanya ini ya, terlihat pasti ini belum saling mengenal. Karena, ya benar Mbak Rosita, belum. Karena yang satu itu nice to meet you, hello gitu ya. Itu ungkapan-ungkapan ketika seseorang yang baru ketemu gitu. Kalau untuk nice to meet you, senang berkenalan dengan Anda. Jadi jawabannya, no, they did not meet each other before gitu. Jadi mereka belum pernah bertemu. Ya benar Mbak Rosita, pertama kali bertemu. Ya Mbak Huda, selamat malam. Ini Mbak Huda kita lagi coba membahas soal yang mengenai materi yang kemarin ya. Lalu yang kedua, how did they get to know each other? Bagaimana mereka bisa kenal satu sama lain? Nah, kalau yang percakapan pertama itu kurang jelas ya, ini karena nggak cuman menyapa gitu, tapi untuk cerita di balik itu semua ini kurang lengkap ya. Nah, untuk percakapan yang kedua kita bisa menyimpulkan ini sepertinya antara karyawan dan bosnya ya, manajernya.
Jadi, how did they get to know each other? So, they get to know each other when Tina introduced herself to her manager. Gitu. Jadi, ketika Tina memperkenalkan diri sebagai karyawan baru. Udah tahu ya ini kosakata di sini ada yang mau ditanyakan, semuanya udah mengerti ya. Kalau misalnya ada kira-kira kosakata yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kalau misalnya ada yang bingung gitu. Employee itu karyawan ya. Lalu manager ya pimpinan, manajer. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Did they use in the same expression in every conversation? No, they did not. They use different conversation. Mereka menggunakan percakapan yang berbeda. Kenapa berbeda? Mereka menggunakan ekspresi yang berbeda ya. Yang pertama ini hanya mengucapkan hello, sedangkan yang kedua itu mengucapkan introduce greeting juga dan juga introduce herself gitu. Jadi yang pertama itu hanya ekspresinya tentang greeting, dan yang kedua ini greeting plus introduce herself gitu. Jadi beda ya. Saya nggak usah diketik ya, soalnya ya lumayan ini aja apa sih sebagai perkenalannya. Dan yang selanjutnya, mention the expression used in each conversation. Nah itu saya tadi udah jawab ya. Yang keempat, yang ketiga jawabnya they did not. Nah untuk yang keempat, mention itu artinya sebutkanlah ekspresi yang digunakan di setiap percakapan. Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu ekspresi greeting, sedangkan yang kedua ini ekspresi memperkenalkan diri atau introduce oneself atau introduce herself tuh. Nah untuk responsnya gimana nih? Sama aja ya, dua-duanya responsnya dengan nice to meet you. Nah untuk informasi, kalau misalnya how do you do itu bisa ya responsnya bisa nice to meet you, nggak selalu harus how do you do lagi gitu. Misalnya how do you do, nice to meet you, bisa juga how do you do. Iya Mbak Hoda, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya butuh seseorang untuk membaca atau menjadi volunteer membacakan suatu kalimat, nanti bisa dikondisikan ya, tapi nggak sekarang. Paling satu orang yang sekiranya kualitas koneksinya sedang bagus ya. Nah, untuk nice to meet you itu intinya kan seperti ya senang berkenalan dengan Anda, dan itu biasanya untuk mengakhiri suatu perkenalan. Ya, nice to meet you, I'm Marnie, your manager. Ya, senang berkenalan dengan Anda, atau senang. Ya, jadi mengucapkan bahwa kita itu menghormati ketika seseorang yang lain memperkenalkan tentang diri mereka sendiri. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini introducing oneself sama responsnya sudah pernah kita bahas ya minggu kemarin. Ini latihan yang selanjutnya ya. Complete the following dialogue with suitable gambits. Lengkapilah percakapan berikut dengan gambit atau ungkapan yang tepat. Yang pertama ini. Good morning, sir. Bla bla bla. Can I speak to Mr. Johnny? Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Good morning lagi ya. Pasti kalau misalnya ketika seseorang menyapa good morning dan sapaannya
good morning lagi. Good morning. Can I speak to Mr. Johnny? Nah, untuk yang selanjutnya, bla 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 dan fine, thanks. How about you? I'm okay. Nah, berarti ini kira-kira apa? Ini menanyakan kabar ya, menanyakan kabar. Fine, thanks. How about you? How about you? Berarti, hi, how are you Dan? Seperti yang kemarin ya. Hai, bagaimana kabarmu Dan? Ya, baik. Bagaimana dengan kabarmu? I'm okay. Ya, saya baik-baik atau saya sehat. Tuh. Sampai sini semuanya mengerti ya. Ini masih awal-awal dan pasti mbak-mbak semua udah familiar dan tahu dengan kata-kata ini ya. Terus selanjutnya, bla bla bla, Tony. Hi Jim, you look great. Kalau hi, ini biasanya hi atau hello ya. Jadi hi Tony, hi Jim, you look great. Nah itu jadi ketika menyapa seseorang, you look great tuh, wah kamu kelihatan senang sekali ya, atau kelihatan baik gitu, kelihatan sehat walafiat lah. Intinya seperti itu. Nah lanjut lagi, bla bla bla. Nah ini kira-kira Mernya itu bilang apa nih? Kan, hi Mer, how are you? Mernya bilang apa? I'm fine. Ya benar ya Mbak Mimi. I'm fine. Atau I'm okay. Sama. Dan biasanya kalau untuk berlanjut itu, kalau misalnya ada how are you? I'm fine. Thank you. And you? Biasanya seperti itu ya, untuk menanyakan lagi kabar orang yang menyapa kita gitu. Ini untuk selanjutnya. Good morning sir, I'm Santi, your new secretary. How do you do? Please, take your position. Nah ini, kira apa? Ada yang mau jawab? Ini gampang ya, seperti yang tadi. Nah ini kalau misalnya ini, Mbak Mimi harusnya yang how do you lagi ya. Soalnya dari Santinya bilang, senang berkenalan dengan Anda. Salam kenal gitu. Dan pasti si karyawannya itu bilang, how do you do lagi. Pokoknya untuk salam kenal kembali itu si sekretarisnya bilang, how do you do. Gitu ya. Pokoknya kalau how do you do, jawabannya how do you do lagi. Kita mengisi titik-titik apa yang kira-kira Mbak Mimi. Jadi untuk apabila ada yang menyapa, how do you do? How do you do? Gitu. Enggak sih, enggak how do you do juga. Jadi biasanya mengcopy lagi gitu. How do you do? How do you do? Gitu. Jadi nggak ada how do you do tuh sih. Biasanya seperti itu. Jadi seperti orang yang salam kenal. Oh iya, salam kenal kembali. Tapi nggak pakai tuh lagi gitu. Emang dari sananya misalnya how do you do lagi gitu. Ini mengingat yang kemarin ya. Lalu lanjut. Hi, I'm Jenny, your neighbor. Kira ini jawabnya apa? Hi, I'm siapa? Bebas ya misalnya.
I'm Doni. Nice to meet you. Bisa dengan seperti itu. Improvisasi ya. Atau hi, I'm Doni. How do you do? Kalau misalnya ada lanjutannya lagi ya, terus kata si Jenny-nya, oh how do you do? Nah gitu. Ini neighbor itu apa? Ada yang tahu? Neighbor? Neighbor itu artinya apa? Neighbor itu artinya tetangga ya. Jadi, halo, saya Jenny, tetanggamu, tetangga barumu gitu. Neighbor ya bacanya. Lalu lanjut ya. Mbak Sofia, saya belum dengar suaranya. Biasanya Mbak Sofia lebih suka itu ya, berkicau. Ini Mbak Siti juga, Mbak Hoda, oh ya tadi sempat itu ya. Iya, kita lanjut lagi. Hi, I'm Daryl. Hi, how do you do? Hi Daryl, gitu ya biasanya. Hi, I'm Daryl. Terus ini pasti jawabnya, Hi Daryl, I'm Sam. Hi, how do you do? I'm siapa gitu? I'm Betty misalnya gitu. Ya itu ya. Ya kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ini segitu ya soal-soal mengenai introducing dan greeting. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni mengenai command and prohibition, perintah dan larangan. Command itu perintah dan prohibition itu larangan. Nah ini contohnya ya. Ketika seorang tidur ini, misalnya kita ingin melarang jangan tidur di kelas. Nah ini termasuknya prohibition ya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut dulu apa itu command dan prohibition. Maaf bacanya bukan command tapi command. Nah ini command. Command or instruction usually contain 1, 2, or 3 words. Jadi maksudnya command atau instruksi itu biasanya hanya terdiri dari 1, 2, atau 3 kata. Biasanya cuman sedikit gitu untuk kalimat perintah. Terus command is used to tell somebody to do something. Command itu digunakan biasanya untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Nah, ini bentuk-bentuk contoh komennya ya. Jadi kita meminta tolong orang untuk melakukan sesuatu. Ini contoh-contohnya bare infinitive. Jadi memang kata bentukan kata yang tidak ada tambahan ing atau to atau infinitif apa gitu. Nah ini contohnya ya. Stand up, berdirilah. Love me,
cintailah aku. Jangan jadi baper ya. Get out, keluar. Close the door, tutup pintu. Atau tutup pintunya. Stay with me, tinggallah bersamaku. Nah, untuk membuat komen lebih sopan, itu kita bisa menggunakan kata please. Kita juga sering ya, kalau misalnya ngomong sama orang Indonesia, pakai kata please ini jangan kayak gini gitu. Nah, itu juga emang bener-bener please itu lebih ke kata yang lebih sopan. Misalnya untuk stand up please, close the door please. Begitu ya. Jadi untuk lebih sopannya, karena kita meminta bantuan atau pertolongan orang lain. Lanjut. Nah, ini bentukan kata yang lainnya untuk kata-kata command be plus non-verb. Ada yang udah tahu kan verb itu apa? Ada yang tahu verb? Sebelum saya jelaskan ini, takutnya ada yang belum tahu. Nah, verb itu artinya kata, ya Mbak Mimi benar ya, kata kerja. Ya, kata-kata itu ya macam-macam kata itu banyak ya. Ada noun itu kata benda. Lalu yang selanjutnya itu ada verb itu kata kerja. Kata kerja itu kalau kita berarti subjek itu kan biasanya orangnya ya. Objek itu apa yang dilakukan. Nah, itu predikat biasanya untuk kata kerja. Terus saya lupa lagi bahasa Indonesianya. Nah, pokoknya seperti itu untuk jenis-jenis kata-kata dalam bahasa Inggris. Terus ada subjek, objek gitu. Nah, ini untuk verb ya. Verb itu bisa untuk misalnya kata-kata kerja seperti belajar, study, drink, minum, terus clean, membersihkan, banyak ya. Dan verb itu ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Verb 1 itu macam-macam ya, maksudnya verb itu juga ada yang regular verb, yaitu kata kerja yang beraturan, dan irregular verb. Nah, itu sepertinya kita skip aja dulu ya untuk kesananya, soalnya itu lumayan complicated dan itu mungkin untuk pertemuan-pertemuan atau kelas yang lain gitu ya, untuk tingkatan yang lain. Nah, ini untuk kembali lagi ya ke sini. Be plus non-verb. Nah, ini tuh maksudnya non-verb itu apa? Atau bisa disebut dengan adjective. Non-verb. Bukan kata kerja. Saya tambahkan ya, takutnya jadi bingung. Kan verb itu artinya kata kerja ya. Nah, kalau non-verb itu berarti non kata kerja atau yang bukan kata kerja, atau bisa disebut dengan adjective. Nah, ini untuk adjective ya. Adjective itu kata sifat ya. Kata sifat itu seperti cantik, beautiful, terus apalagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, indah ya, bisa indah. Terus near itu dekat gitu. Banyak ya kata-kata sifatnya. Nah, untuk komen ini bentukan katanya itu bisa terdiri dari be plus adjective atau be
plus non-verb. Yang pertama misalnya be careful, hati-hati. Careful itu kata kerja ya, berhati-hatilah gitu. Terus yang kedua, be diligent, rajin-rajinlah. Be silent, tenanglah, diamlah. Be quiet, tenanglah, diamlah, sama ya. Be a good student, jadilah siswa yang baik gitu. Jadi bedanya sama yang sebelumnya itu kan bentukannya untuk bare infinitive itu kalau misalnya kata kerja langsung aja ngomong stand up, get out gitu. Nah, tapi untuk meminta pertolongan atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu dan sesuatunya itu lebih ke kata sifat dan bukan suatu kegiatan, itu pertamanya memakai awalan be. Begitu. Jadi bisa ya dibedakan ya. Apabila kata kerja itu digunakannya, kata kerja itu langsung katanya secara langsung tanpa ada bentukan-bentukan kata gitu. Nah, kalau untuk kata sifat itu pertamanya pakai be dulu gitu ya, nggak langsung silent, nggak gitu. Jadi pakai be silent, be diligent, be careful, be quiet gitu ya. Ya Mbak Siti, good evening. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh-contohnya. Stand up, sit down. Nah, ini stand up please. Nah, ini tuh lebih ke lebih sopan ya. Stand up please. Stand up, berdiri. Kalau sit down, duduk ya. Stand up please, tolong berdiri. Ini biasanya kalau saya ingat tuh waktu zamannya SD gitu, mulai diperkenalkan dengan kata-kata komen ini. Ketika gurunya datang, biasanya kita disuruh berdiri. Dan ketika setelah berdiri, kita setelah salam, biasanya disuruh duduk. Nah, kata-katanya seperti ini gitu. Stand up please. Greeting to the teacher. Tanya greeting, nah baru sit down. Contohnya ya, ini contoh-contohnya. Come here. Come here please. Contoh yang lainnya. Open the door. Close the door. Open the door please. Ya bener ya Mbak Yayan, yang tadi itu artinya tolong kesini gitu. Nah kalau ini tolong buka pintunya. Tolong buka pintunya. Terus kalau yang ini tutup pintu. Nah kalau ini raise your hand. Apa raise your hand artinya? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu gitu. Coba angkat tanganmu. Nah, raise your hand please. Biasanya itu kalau misalnya ketika guru sedang mengajar, misalnya terus siapa yang kira-kira hari ini udah nih ibu diangkat. Kalau misalnya ketika ibunya bertanya siapa yang hari ini berbuat baik misalnya kalau untuk anak-anak, saya. Nah, raise your hand. Gitu. Raise itu angkat ya, raise your hand. Nah ini bentukannya
kata kerjanya pertama ya, nggak pakai be. Soalnya ini menginginkan seseorang melakukan sesuatu dan sesuatunya itu merupakan kegiatan atau tindakan. Nah ini contoh yang lain ya. Please be quiet. Silent please. Nah ini quiet itu tolong tenang. Silent please. Tolong tenang juga atau tolong diam. Jadi please-nya itu bisa ditempatkan di awal kalimat atau bisa juga ditempatkan di belakang kalimat. Optional ya, gimana kitanya. Gimana kitanya, pengen yang di depan apa yang di belakang. Ya, quiet kata Mbak Hoda. Please be quiet gitu ya. Nah ini, be diligent. Yang rajin. Nah ini diligent itu termasuknya rajin-rajin lah. Termasuknya kata sifat ya. Jadi pakai be. Coba. Ada yang mau ngasih contoh lagi selain be diligent? Kan tadi kita banyak banget ya contoh-contoh untuk kata-kata perintah atau orang melakukan sesuatu itu dalam kata kerja. Nah itu kayak ini yang selainnya ada yang mau menambahkan? Ada yang mau ngasih contoh selain be diligent apa? Be bla bla bla. Be tadi udah ya, be careful. Hati-hatilah. Be honest. Honest itu apa? Jujur ya. Nah, coba saya tulis. Jujurlah. Nah, ini dibacanya. Haknya jangan dibaca ya. Jadi, be honest. Gitu. Jujurlah. Contoh yang lainnya ya. Be honest. Ini bisa jadi kata atau kata yang baru ya buat mbak-mbak. Maksudnya kalau ada yang udah tahu atau yang belum tahu, kalau jujur itu bahasa Inggrisnya yaitu honest. Dan haknya itu jangan dibaca ya. Be honest. Lanjut. Nah, kita lanjut ya. Ini ke kata yang selanjutnya yaitu prohibition. Prohibition is an expression to warn other people not to do something or to forbid. Prohibition adalah suatu ekspresi untuk memperingatkan orang lain tidak melakukan sesuatu atau untuk melarang. Gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang janggal dan kita ingin memperingatkan orang atau mengingatkan orang tersebut, nah kita memakai expression yaitu prohibition. Jadi warn itu memperingatkan, or to forbid, melarang ya. Kita lihat bentukannya. Nah, ini bentukan kalimatnya yaitu don't plus the past bare infinitive. Jadi itu maksudnya kata-kata yang langsung tidak pakai bentukan yang pakai ing, enggak ya. Dan kalau misalnya itu enggak pakai
be, jadi langsung kata yang aslinya itu langsung masukin gitu. Misalnya don't do it, jangan lakukan itu. Don't do it, berarti do-nya emang asli kata kerja kan, jadi nggak pakai doing, nggak pakai itu, jadi nggak bisa jadi don't doing it, nggak. Biasanya untuk do not itu pasangannya yaitu kata-kata yang asli dimasukinnya. Terus don't lie to me, jangan bohong kepadaku. Don't steal, janganlah mencuri. Don't go away from me, jangan pergi dariku. Don't forget, nah itu sering ya kalau ini, jangan lupa. Don't smoke, jangan merokok. Selanjutnya, don't eat, jangan makan. Lalu don't park, jangan parkir. Nah, ini contoh-contoh untuk penggunaan don't plus their infinitive. Selanjutnya, untuk bentukannya yaitu don't plus be plus non-verb. Ini sama ya, seperti command. Ketika ada non-verb yang berarti itu adjective, itu selalu dihubungkan atau disandingkan dengan kata be. Kan lazy itu termasuk adjective ya, kata sifat. Don't be lazy. Don't be crazy, jangan konyol. Don't be lazy, jangan malas. Don't be stupid, jangan bodoh. Don't be stingy, janganlah pelit. Don't be late, jangan terlambat. Stingy ya, stingy, janganlah pelit. Nah, ini ada yang mau ngasih contoh yang lain untuk don't be plus non-verb? Misalnya, Pak, ada Mbak Yayen? Siapa yang mau ikut memberikan contoh yang lain untuk bentukan kata don't be plus non-verb? Silakan. Misalnya, don't be. Nah, kalau misalnya don't worry itu biasanya untuk ini ya, don't worry, janganlah mencuri. Don't worry, jangan mencuri. Bentukannya untuk bare infinitive. Nah, ini Mbak Mimi steal-nya, untuk steal jangan pakai don't lebih ya. Seperti contoh ini, kalau don't steal itu jangan pakai be, karena steal itu kata kerja yang memang kata kerja. Dan ini juga Mbak Yayen, don't cry. Cry itu kata kerja ya, bukan kata sifat. Jadi untuk don't cry itu jangan pakai be. Ini bisa ya dituliskan untuk contoh yang lain. Don't cry. Don't steal. Aduh, apostrofnya lupa. Bentar. Cry.
don't steal. Gitu ya Mbak Mimi sama Mbak Yeyen. Jadi untuk ini Mbak Dharma bener ya, kalau untuk don't worry nggak pakai be langsung karena itu merupakan kata kerja. Oh, Mas ya, Mas Dharma ya. Baru sekarang ya kesini. Sebelum-sebelumnya saya belum pernah melihat di sini soalnya. Oh, baru ya, ya, silakan ya, welcome. Nah, ini ya nggak apa-apa Mbak Yeyen. Kita sama-sama belajar. Jadi begitu ya, untuk kata-kata kerja itu jangan pakai be. Jadi langsung, don't cry, don't steal. Jadi langsung aja, nggak usah pakai be gitu, nggak usah. Untuk be itu untuk kata kerja. Misalnya, yang lain ya. Ada mau ngasih contoh lagi untuk don't plus be plus verb atau don't plus be plus adjective. Don't be Nah, kalau don't go itu bentukan yang tadi ya, yang don't plus verb langsung. Nah, itu adalah bentukan untuk yang kata kerja langsung. Nah, sekarang kita cari untuk yang kata sifat. Misalnya, don't be noisy. Bisa juga ya ini jadi kata contoh yang lainnya. Don't jangan berisik. Ini untuk kata sifat. Terus yang lainnya, dan mau menambahkan lagi, don't be shy. Jangan malu gitu. Nah, ini shy itu kan kata kerja ya, kata sifat ya. Shy, noisy. Jadi ketika kita meminta orang lain atau melarang orang lain untuk melakukan itu, ketika melarang orang lain untuk melakukan itu, kita pakai be. Iya. Don't be sad. Iya, bisa. Jangan sedih. Sad itu lebih ke kata sifat ya, kata sifat. Coba, don't be a wet blanket. Don't be a wet blanket. Kayaknya nggak ada kata kerjanya ya kalau Mas Dharma. Kalau misalnya don't be wet blanket itu maksudnya jangan gunakan selimut basah ya. Berarti kalau misalnya itu harus ada kata kerjanya di sini. Nah, untuk kata kerjanya itu cocoknya lebih ke sini. Don't wear a wet blanket. Don't wear a wet blanket. Jadi ini itu ada yang miss ya, yaitu belum ada kata kerjanya gitu. Kalau misalnya itu berarti artinya jangan jadi selimut basah. Kalau misalnya don't be a wet blanket.
Jadi yang lebih tepatnya itu don't wear a wet blanket. Jangan gunakan selimut basah gitu. Tuh ya. Karena ini ada kata kerja, jadi langsung aja don't wear a wet blanket. Nah, ini untuk Mbak Eni, don't leave. Ya, benar, bisa. Karena itu adalah merupakan kata kerja, jadi langsung ya. Don't leave, gitu. Serunya ketinggalan. Itu ya. Ini contoh-contohnya untuk antara bare infinitive sama be plus non-verb. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah prohibition yang lainnya lagi dengan bentukan no plus verb ing. Nah, ini biasanya ada di papan-papan. Ada di papan pengumuman, ada di ya papan-papan peringatan. Misalnya no smoking. Ini udah sering ya denger ini. No smoking, dilarang merokok. No parking, dilarang parkir. No eating, dilarang makan. Nah, kalau ini biasanya lebih ke kata kerja ya. Jadi kata kerja yang dipakai ing. Ini gampang ya kalau ini nggak pakai ing. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya melarang untuk tidak merokok itu bisa dengan kata-kata no smoking atau don't smoke. Ini kata-katanya sama-sama saja artinya, yaitu melarang merokok gitu. Bedanya kalau ini pakai ing dan ini kata bentukan yang asli. Tapi maksud dan artinya itu sama-sama saja. Contohnya. Nah, ini contoh yang lain. No eating. Bisa juga dengan ungkapan don't eat atau do not eat. Jangan makan. Nah, ini do not park. No parking. Sama-sama saja. Dan ini don't be lazy. Jangan malas. Nah, karena ini kata sifat seperti yang tadi, jadi di ini ada ininya juga ya. Jadi untuk kata sifat diiringi dengan ungkapan atau diiringi dengan kata be ya. Nah, begitu ya. Let's we do the exercise. Marilah kita melakukan latihannya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena kalau untuk latihan ada ya, ini lumayan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas selama materi kita mengenai prohibition dan apa tadi? Prohibition sama command. Kalau ada yang mau ngasih contoh-contoh lagi yang lain boleh. Misalnya ada yang mau nanya, Miss kalau misalnya ini gimana ya? Tepat nggak? Penggunaan ini apakah tepat atau tidak gitu. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng. Ya, Mas Dharma ini struck
Match. Struck itu benar. Struck itu bukan stuck ya. Terkena ya. Kalau menyalakan itu lebih tepatnya sih bukan stuck ya. Itu switch on. Bukan. Switch on itu lebih ke fire on biasanya ya. Nyalakan korek gitu. Lebih tepatnya gitu sih. Bukan struck ya. Menurut saya gitu. Fire on. Atau coba ya saya cek juga. Soalnya saya juga jarang sih menggunakan kata-kata silahkan apa sih nyalakan korek gitu. Atau light juga bisa ya. Light the match gitu. Begitu Mas Dharma. Jadi bisa dengan light, dengan fire on, tapi lebih umumnya sih light lah, light. Light the match, please. Nah gitu. Jadi nyalakan, tolong nyalakan koreknya dong gitu. Itu untuk minta tolong ya. Nah kalau misalnya untuk melarang, don't light the match gitu. Jangan nyalakan koreknya gitu. Ya, jadi kita tadi Mas Dharma kan baru bergabung ya. Kita tadi membahas mengenai prohibition dan command, yaitu melarang dan meminta sesuatu atau melarang dan meminta orang lain untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, ini tinggal 50 detik lagi ya. Saya akhiri sampai sini saja. Terima kasih atas perhatian semua mbak-mbak dan mas-masnya. Minggu depan kita mulai latihan membahas soalnya ya, untuk mereview lagi apa yang telah kita pelajari minggu ini. Saya cukupkan sekian. Silahkan berdoa masing-masing untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.